Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk kenalkan diri, nama saya Pitra, NPM 1821020432, jurusan Hukum Tata Negara, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian kompre saya. Yang pertama, syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang membentuk atau merujuk bagian dari tradisi Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik di kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah dan Tuhannya. Usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakan atau mutahid dengan tujuan yang mengeluarkan hukum amaliyah atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Yang kedua, menurut pemikiran Imam Al-Mawardi yang merupakan seorang pemikir besar masa kini dalam masa Islam, berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang paling sempurna, yang membuat asas-asas yang komprehensif mengenai semua aspek kehidupan yang mencakup moral, etika, serta pedoman dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, menggambarkan relasi antara agama dan kekuasaan politik dengan ungkapan Sultan kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia. Ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama. Ketertiban agama wajib bagi keberhasilan dari akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, menawarkan solusi kepada negara, yaitu hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyat bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Yang ketiga, perbedaan ijma, qiyas, istihsan. Ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlu hal wal aqdi, para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Qiyas. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas dan hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Istihsan. Istihsan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahirlah ataupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Maslahah. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum atau maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sadduz zariyah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi ajaran jalan kerusakan atau objek al-zariyah ditinjau dari segi akibatnya dibagi menjadi 4. Pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan bahaya. Yang keempat, siyasah. Siyasah adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik dalam literatur pra-Islam. Siyasah merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Bai'at merupakan istilah untuk upacara atau pengangkatan atau pelantikan seseorang pemimpin. Bai'at bisa berupa pengangkatan seorang imam atau kepala agama. Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut khalifah. Ahlul halli wal aqdi
merupakan institusi khusus yang berfungsi sebagai badan legislatif yang ditaati, berisi orang-orang yang berpengaruh dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Qanun adalah sebuah kata Arab. Kata ini dapat merujuk pada hukum yang dibuat oleh penguasa muslim, khususnya badan administrasi, ekonomi, dan hukum pidana yang diundangkan oleh sultan-sultan otonom berada dengan syariah. Dustur adalah nama atau pangkat jabatan. Wazir adalah seorang penasihat atau menteri berkedudukan tinggi. Biasanya ini dengan mudah ditemukan dalam sistem monarki Islam seperti khalifah, amir, malik, dan sultan. Istilah ini berasal dari bahasa Persia yang secara harfiah berarti pembantu. Qadi adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. Qada adalah ketentuan yang ada pada makhluk dan makhluk itu tidak bisa mengubahnya sama sekali, dan masalah qada tidak akan dipertanyakan serta diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan masyhar kelak. Tahkim adalah sebuah cara penyelesaian masalah di luar pengadilan. Takzir adalah hukum yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Dengan niat dan ridha Allah, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala naman lagi no.